Antasari Azhar jadi hantu dalam hidup SBY. Mengelaborasi ini semua, mencari kebenarannya dari segi prosedur penanganan perkara dan lain-lain. Karena apa? Saya korban. Padahal kalau kita lihat secara agak cool, coba deh dipisahkan dulu. Ini adalah pencarian keadilan dari Pak Antasari. Karena tiba-tiba hari ini ada serangan dan sebutlah black campaign yang disampaikan oleh saudara Antasari, mantan narapidana yang baru saja mendapatkan gerasi dari Presiden Jokowi. Beliau kan mantan presiden ke-6 ya. Beliau yang sejuk di kalimatnya, bahwa gunakanlah fasilitas medsos itu dengan benar. Kan cukup seperti itu. Tidak usah bilang penguasa bikin hoax segala macam. Itu kan tidak bagus itu. Antasari mengeluarkan statement, esensinya menuduh dan menyerang saya, merusak nama saya. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Nah, coba beliau buka lah apa betul saya atau siapa, udah buka lah. Karena saya yakin beliau paham gitu. Ya kalau beliau nanti bilang usah nggak tahu tuh fitnahnya, ya fitnah yang mananya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Tujuan dan sasarannya jelas, saudara-saudara. Siapapun tahu agar nama SBY dan nama Agus Harimurti Yudhoyono rusak. Kasus saya terjadi di era beliau, ya kan? Baik beliau bantu saya bongkar kasus ini. Saya yakin beliau ngerti kok. Menurut persepsi saya, ya, beliau paham. Jadi bantu melalui itu lebih bagus, artinya menegakkan kebenaran, ya kan? Daripada tweet-tweet yang penguasa dan lain-lain. Antasari Azhar adalah orang yang merasa jadi korban kekejaman rezim SBY. Ia merasa menjadi korban konspirasi kasus pembunuhan Nasruddin. Pada akhirnya, ia ditetapkan bersalah dan dihukum penjara selama beberapa tahun. Saat ini, Antasari Azhar sudah bebas. Orang yang paling tidak suka dengan bebasnya Antasari adalah SBY. SBY khawatir Antasari akan mencoba macam-macam dengan dirinya. Saya yakin Antasari Azhar begitu marah dan dendam dengan SBY. Sebagai manusia normal, tentu ada rasa sakit hati yang dirasakan Antasari Azhar. Siapa sih manusia yang tidak ingin membalas ketika disakiti? Jangankan manusia, hewan saja kalau disakiti pasti ingin membalas. Saya melihat Antasari Azhar memiliki cara sendiri untuk membalaskan dendam. Dia tidak ingin membuat SBY menderita dalam sekejap. Namun, secara pelan-pelan agar SBY merasakan kepedihan dalam waktu yang lama. Ini lebih menyakitkan. Antasari terlihat tidak ingin mengirim SBY ke penjara. Ia punya cara sendiri untuk membuat SBY menderita. Ia ingin menjadi hantu yang selalu membayangi hidup SBY. Antasari seperti punya misi untuk menggagalkan ambisi dan proyek yang dari dinasti Cikes. Antasari seperti ingin agar dinasti Cikes benar-benar hilang pengaruhnya di Indonesia. Sudah cukup kondisi Indonesia menjadi amburadul dipimpin selama 2 periode oleh dinasti Cikes. Ambisi dinasti Cikes untuk kembali menancapkan kukunya di Indonesia terlihat ketika putra mahkota dinasti Cikes atau AHY diorbitkan di Pilkada DKI. AHY bahkan rela keluar dari militer demi memenuhi ambisi besar SBY agar dinasti Cikes tetap berpengaruh di Indonesia. AHY yang buta politik dipaksa bertarung di Pilkada sepanas di DKI Jakarta. Antasari Azhar melihat diusungnya AHY sebagai bukti betapa SBY masih berambisi besar untuk berkuasa di Indonesia. Ia yang sudah dizalimi oleh SBY tentu tidak ingin melihat dinasti Cikes kembali berjaya. Ia merasa perlu melakukan sesuatu untuk menggagalkan ambisi SBY.
Antasari Azhar muncul menjelang pencoblosan dan mengeluarkan pernyataan yang begitu memojokkan kubu SBY. SBY dibuat ketar-ketir. Ia panik dan merasa namanya telah dicemarkan oleh Antasari. Ia naik pitam dan membantah pernyataan Antasari dan mengatakan bahwa itu semua fitnah yang keji. Antasari bisa dikatakan berhasil menggagalkan ambisi SBY dengan gilang gemilang. AHY gagal di putaran pertama dan hanya mendapat suara 17%, angka yang cukup membuat kaget. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa faktor kekalahan telak AHY karena memang belum punya kualitas, tapi serangan Antasari tetap berpengaruh besar terhadap kekalahan telak AHY. Jika Antasari tiba-tiba tidak muncul, AHY mungkin saja kalah, tapi tidak telak. Suara yang diperolehnya kemungkinan tidak terpaut jauh dengan suara Ahok dan Anies. Setelah AHY kalah telak, Antasari tidak muncul lagi. Ia seperti tidak serius untuk membongkar buruk SBY dalam kasus pembunuhan Nasruddin. Kemunculannya seolah-olah hanya untuk menggagalkan ambisi SBY. Ia seperti belum ingin menyelesaikan misi balas dendamnya. Ia akan muncul lagi ketika SBY kembali bertingkah belagu dan macam-macam. Terbukti setelah sekian lama tidak muncul lagi, Antasari muncul dan lagi-lagi melakukan sesuatu yang terkait dengan SBY. Saat SBY kembali bertingkah belagu dengan melaporkan Firman Wijaya dengan tuduhan telah mencemarkan nama baik, Antasari muncul dan pasang badan untuk Firman. Antasari kembali muncul dan menjadi hantu dalam kehidupan SBY. Antasari membuat nyali SBY jadi ciut. Seolah-olah Antasari ingin memperingatkan SBY agar tidak belagu, merasa paling hebat sehingga kemudian bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Masa hanya gara-gara pernyataan itu saja SBY sudah merasa namanya dicemarkan? Tentu ini kebangetan. Setelah ini mungkin SBY akan pikir-pikir lagi untuk melanjutkan laporannya. Berhadapan dengan Antasari bukanlah ide yang bagus. Lebih baik membatalkan laporan daripada melawan musuh bebuyutan yang ingin balas dendam. Langkah Antasari pun sepertinya hanya sampai di sini. Ia akan bergerak jika SBY terus melanjutkan laporannya. Jika SBY kemudian menarik laporannya, Antasari akan diam dan tidak lagi muncul. Ia akan kembali muncul jika SBY kembali bertingkah belagu dan sewenang-wenang, atau ketika SBY sedang ada proyek untuk mewujudkan ambisi politiknya. Jika di Pilpres SBY masih ambisius dan ikut melibatkan diri, kemungkinan Antasari akan muncul lagi dan menggagalkan ambisi SBY. Ia akan menjadi hantu yang selalu membayangi kehidupan SBY dan menggagalkan ambisi SBY untuk menancapkan cengkraman dinasti Cikes di Indonesia. Partai Demokrat, rakyat kangen masa SBY. Rakyat, oh ya, ini loh faktanya. Partai Demokrat dan PDIP beberapa hari terakhir ini sedang menghangat, saling sindir dan serang seperti tak ada habisnya. Mirip Tom and Jerry, menimbulkan gelak tawa rakyat Indonesia. Ada beberapa titik serangan PDIP ke Partai Demokrat, dan salah satunya tentang kepemimpinan SBY selama menjabat sebagai presiden sejak 2004 sampai 2014 atau 10 tahun kepemimpinannya. Bukan Demokrat kalau para kadernya tak balas menyengat. Partai Demokrat sejak era tumbangnya para kadernya yang terlibat korupsi berjamaah yang digawangi Anas Urbaningrum dan kawan-kawannya, peran politik mereka digantikan orang-orang yang berada di lingkaran SBY dan kini sebagian mulai bergeser di circle AHY. Dan yang lucu adalah komentar atau pernyataan dari Herzaki, pria yang di dalam kepengurusan Partai Demokrat sebagai juru bicara DPP Partai Demokrat dan Kepala Badan Komunikasi Strategis. Herzaki dengan sangat pede bicara jika rakyat kangen masa SBY.